Malam, nama saya Richard Bartolomeus Alton, NPM 183101332 dari kelompok 13. Sekarang saya akan menjelaskan tentang praktikum anatomi pertemuan 1 dari blok neurologi, yaitu tentang kranium. Kranium itu sebenarnya apa sih? Jadi kranium itu adalah tulang kepala atau yang sering kita kenal juga dengan namanya tengkorak. Nah, fungsi dari tengkorak itu apa? Jadi fungsi dari tengkorak itu adalah untuk melindungi otak dan saraf pusat yang ada di dalamnya. Karena otak dan saraf pusat itu sangat penting bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagian-bagian dari kranium. Yang pertama yaitu regio frontalis. Regio frontalis yaitu berarti regio itu bagian, frontalis itu artinya depan, jadi bagian depan atau jidat. Regio frontalis itu ada di jidat ya. Seperti di sini kita lihat regio frontalis. Selanjutnya yaitu regio temporalis. Nah, kalau dari depan itu kita agak susah ngelihatnya karena regio temporalis itu agak ke samping dari sini, regio temporalis. Nah, selanjutnya kita setelah regio frontalis temporalis itu ada namanya regio orbitalis, yaitu di bagian mata, regio orbitalis. Setelah regio orbitalis ada juga regio nasalis. Nasal berarti hidung. Regio nasalis. Selanjutnya ada juga regio infraorbitalis. Infra berarti di bawah, orbital. Infra karena artinya di bawah. Berarti regio infraorbitalis di bawah bagian mata. Ya. Ada dua berarti kanan kiri. Nah, selanjutnya regio zygomaticus. Regio zygomatica yaitu di sebelah lateral dari regio infraorbitalis. Setelah itu juga ada namanya regio oralis. Regio oralis. Oral berarti mulut. Berarti regio oralis itu di bagian mulut. Selanjutnya regio bucalis. Regio bucalis yaitu ada di bagian pipi. Nah, ada juga regio mentalis yaitu bagian dagu, dan regio parietalis, dan juga ada regio occipitalis. Nah, selanjutnya ini tadi dari tampak depan, selanjutnya kita dari tampak samping atau lateral. Nah, yang kita lihat tadi nih, regio temporalis kan dari depan itu susah dilihat. Nah, kalau dari sini kelihatan jelas nih. Dari atas telinga hingga bawah telinga itu namanya regio temporalis. Selanjutnya di bagian bawah telinga juga ada namanya regio parotideomasterica. Nah, tadi nih regio occipitalis kan kita susah lihatnya karena ada di belakang telinga. Selanjutnya ya ini seperti kita lihat juga nih. Jadi lebih mudah nih kalau dari samping karena jadi lebih kelihatan. Selanjutnya kita lihat dari bagian-bagian kranium itu sendiri. Nah, dari regio frontalis itu ada apa aja sih? Nah, nih kita lihat ada frons namanya, ada juga os frontale, tulang depan, glabella, nih bagian glabella. Ada juga sutura frontonasalis. Artinya apa sih sutura frontonasalis? Sutura itu kayak jahitan gitu ya, seperti garis gitu. Frontonasalis. Jadi dia ini dari tulang apa aja? Dari tulang fronto berarti frontalis, dan nasalis, tulang nasalis. Jadi gabungan dari tulang frontalis dan nasalis. Nah, terus di sini juga ada namanya nasion. Nasion itu seperti titik gitu di sini. Jadi itu tuh titik pertemuan antara tulang frontalis dan tulang nasalis. Os frontalis dan os nasale. Frontale dan nasale. Nah, di sini juga ada sutura
di hidung kita ini ada sutura internasalis. Inter berarti di antara nih, di tengah berarti. Kan tulang hidung ini ada suturanya tuh, ada garisnya di tengah. Nah, di situ namanya sutura internasalis. Selanjutnya kita lihat lagi ada di bagian tulang tengkorak itu banyak lubang atau kita sebutnya juga dengan foramen. Nah, contohnya nih di sini ada di atas mata kita ini ada namanya foramen supraorbita. Foramen artinya lubang, supra berarti di atas, supraorbita berarti di atas bagian mata. Nah di bawahnya juga nih ada namanya foramen infraorbita. Foramen infraorbita karena ada di bawah. Nah, kita lihat lagi di sini ada maksila. Maksila itu tulang pipi di sini. Tulang pipi. Terus orbita tuh dari sini sampai sini ya, orbita mata, dari tulang mata. Terus kita lihat lagi ada namanya visura orbitalis inferior. Visura itu juga sama sih kayak garis itu ya, tapi ini di dalam mata, visura orbitalis inferior. Terus di sini di bagian sini juga inferior di bawah kan, berarti kalau yang di atasnya itu juga ada visura orbitalis superior karena di atasnya. Nah, di tulang sini kita nih itu ada juga namanya arcus namanya arcus zygomaticus. Nah, sini tadi ya udah mandibula ya. Nah, di sini juga ada titik namanya gnation. Kan tadi kalau di sini namanya nasion, nah di sini gnation. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Catatan klinis. Nah, di sini kecelakaan mobil itu merupakan salah satu penyebab tersering fraktur midfasial, yaitu di tengah muka fasial, yang diklasifikasikan menurut Lefort. Gambar-gambarnya nih ada Lefort 1, Lefort 2, dan Lefort 3. Nah, pertama Lefort 1, garis fraktur horizontal disertai terpisahnya maksila tulang pipi, bagian alveolar secara tersendiri, dan palatum menggantung. Yaitu jadi dari sini hidungnya jadi terpisah, itu Lefort 1. Lefort 2, garis fraktur piramidal yang mengenai maksila di regio infraorbitalis os ethmoidale, basis krani dengan anterior, dan os nasale juga dapat terkena. Nah, garis frakturnya itu piramidal, berarti kan kayak piramid gitu bentuknya nih. Kita lihat nih, kayak piramid gitu. Nah, udah gitu mengenai infraorbital, os infraorbital berarti di bawah mata, regio infraorbitalis di bagian bawah mata, dan basis kranii bagian anterior, bagian depan, dan os nasale tulang hidung juga dapat terkena. Jadi gitu, kayak segitiga bentuknya. Yang ketiga yaitu Lefort 3. Lefort 3, garis fraktur transversal. Nah, jadi kan garis transversal itu kayak lurus gitu ya, nyamping. Garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofasial. Disosiasi jadi kayak terpisah gitu dari kranialnya, dari tengkoraknya. Tulang tengkorak di wajah, cranium facialis. Nah, nih kepala nih, biar lebih jelas nih bagian-bagiannya nih, yang mana aja ini ada warnanya. Nah, yang ungu ini yang kita tahu ya, kayak tadi ini namanya regio frontalis. Nah, ini jadi lebih jelas lagi, biar warnanya dikasih warna biar lebih jelas.
Terus os stepnoidale itu di bagian itu ala minor, ada juga os stepnoidale ala major. Jadi ada minor dan major. Bedanya apa? Kalau minor itu lebih dekat ke os nasale, dan kalau ala minor itu lebih ke lateralis. Ya, ini jadi lebih jelas. Nah, tadi ini kan kita nggak kelihatan nih, ada vomer namanya di hidung bawah tuh, bagian bawah. Nah, di sini di rahang kita juga ada foramen, namanya foramen mentale, ada di kanan dan di kiri foramen mentale. Terus ada corpus mandibulae. Corpus berarti badan, mandibula berarti tulang rahang ya. Nah, itu. Selanjutnya kita lihat ada sutura sphenozygomatica. Sutura berarti kayak jahitan gitu, kayak garis. Sphenozygomatica tuh di bagian dalam mata. Nah, terus ini adalah tulang-tulang tengkorak dilihat dari bagian depan. Nah, ini kalau dari bagian kiri nih, kan dia ngadep ke kanan. Nah, ini kita lihat dari sebelah kiri. Dilihat dari lateral. Lihat bagian warna bagian dalam dari sampai belakang volume ini. Nah, nih ada di tulang tengkorak itu ada os frontalis, os apa sih namanya, temporalis, ada juga os temporale ya. Nah, temporalis sama aja sih sebenarnya. Terus di sini ada arcus, namanya arcus zygomatica yang tadi kita omongin. Arcus zygomatica. Ya, ini nih kalau ini dilihat dari atas nih. Nah, ini ada kayak garis-garis gitu di atas kepala nih. Namanya itu vertex. Nah, di sini juga ada titik pertemuan nih antara os frontalis dan os temporalis. Namanya brakma. Nah, di belakang nih yang kita kalau kerasa nonjol itu namanya occiput. Nah, ini catatan klinis. Fraktur kranium dapat dibedakan lebih lanjut menjadi yaitu fraktur linear yang memperlihatkan garis-garis fraktur yang jelas. Ada juga fraktur kranium split dengan banyak fragmen tulang, fraktur impresi dengan bagian-bagian tulang mengarah ke dalam dan dapat menyebabkan kompresi atau robeknya durameter, yaitu lapisan durameter, serta cedera jaringan otak. Fraktur diastatik dengan garis fraktur yang melibatkan sutura. Jadi yang tadi itu garis-garis yang tadi itu menyebabkan melebarnya sutura, jadi tambah lebar. Fraktur basis kranii, semua fraktur yang menyebabkan luka terbuka di kulit kepala dan fraktur yang mengenai sinus paranasales atau telinga tengah dianggap sebagai fraktur terbuka dengan risiko infeksi. Fraktur jenis ini memerlukan intervensi bedah, jadi harus dibedah kalau kita ada fraktur basis kranii, karena takutnya ada risiko infeksi. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan 1. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih.